Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ahmad Haris Hidayana dari kelas 4B dengan NIM 129. Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Noval dan Irwan dari kelas 4B dengan NIM akhir 125. Kebakaran di Los Angeles, California, Amerika Serikat hingga kini belum bisa dipadamkan. Saat kebakaran hebat masih mengamuk, terjadi sebuah momen langka berupa kemunculan tornado api. Fenomena yang juga disebut pusaran api atau firenado tersebut terjadi saat kebakaran hebat melanda kawasan elit Pacific Palisades pada Jumat dini hari waktu setempat. Menurut ahli meteorologi setempat, fenomena firenado bisa muncul dalam kasus ekstrim saat kebakaran sangat besar sehingga bisa terbentuk dengan sendirinya. Tornado api terkadang bisa mencapai puluhan meter ke udara, namun hanya berlangsung selama beberapa menit. Rekaman udara pada Senin menunjukkan kawasan Palisades yang hangus pasca kebakaran berhasil dijinakkan pada Senin. Api telah membakar seluruh lingkungan menjadi puing-puing abu, meratakan tempat tinggal ribuan korban dan meninggalkan pemandangan naas. Meski petugas pemadam kebakaran perlahan membuat kemajuan di lingkungan Pacific Palisades, namun api masih mengancam lembah San Fernando yang padat penduduk. Gubernur California menyatakan 12.300 bangunan hancur dan 100.000 orang mengungsi imbas bencana alam yang diyakini paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Per hari Senin, 6 kebakaran serentak yang telah melanda kota terbesar kedua di Amerika Serikat yang terjadi sejak 7 Januari ini telah menewaskan sedikitnya 24 orang. Bencana kebakaran merupakan bencana non-alam yang dimana kejadian ini terjadi ketika api tidak terkendali dan dapat berkembang secara cepat. Nah, bencana ini bisa mengakibatkan beberapa kerusakan properti, cedera, bahkan hingga kematian. Bencana kebakaran disebabkan oleh 3 elemen dasar. Ketika elemen dasar ini bertemu, maka akan terjadi kebakaran seperti elemen bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Bencana kebakaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor penyebab alami, yaitu dengan sambaran petir, cuaca yang ekstrim, kemarau berkepanjangan, dan letusan gunung berapi. Kemudian adalah faktor kelainan manusia, seperti instalasi listrik yang bermasalah, peralatan elektrik masih menyala, perokok sembarangan, dan kebocoran gas. Yang terakhir adalah faktor kesengajaan seperti pembakaran hutan untuk pembukaan lahan dan kebakaran untuk tindakan kriminal atau arson. Bencana kebakaran dapat menyebar karena beberapa faktor, seperti reaksi kimia, yang dimana api merupakan reaksi eksotermis sehingga bisa menghasilkan panas antara oksigen dengan bahaya terbakar. Yang kedua adalah faktor penyebaran, seperti angin yang dapat menyebabkan api secara cepat. Kemudian bahan yang mudah terbakar seperti bahan kimia, kayu yang kering, dan minyak dan sebagainya. Kemudian adalah faktor bangunan yang tentuan terbuka dan ventilasi yang bisa menyebabkan terbang api. Dan yang ketiga adalah dengan faktor keterlambatan penanganan, seperti kurangnya evakuasi dari pemadam kebakaran, akses yang sulit untuk melakukan evakuasi, dan diagnosis yang terlambat. Beberapa dampak yang akan terjadi apabila munculnya bencana kebakaran yaitu 1. Dampak kesehatan, seperti adanya luka fisik, gangguan pernafasan, dan munculnya masalah kesehatan mental. Yang kedua yaitu dampak ekonomi, seperti kerusakan properti, terus biaya pemulihan yang tinggi, serta hilangnya mata pencaharian. Yang ketiga ialah dampak sosial, seperti pengungsian massal, disintegrasi komunitas, dan peningkatan kriminalitas. Mitigasi bencana kebakaran dapat dibagi berdasarkan 3 fase waktu, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pertama, mitigasi pra-bencana yang berfokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan, seperti pendidikan dan pelatihan, pemasangan alat keselamatan, pemeriksaan rutin instalasi listrik, penyusunan rencana evakuasi, penegakan peraturan, dan peningkatan kesiapan tim pemadam kebakaran. Yang kedua, mitigasi saat bencana yang berfokus kepada respon cepat dan keselamatan jiwa, seperti evakuasi segera, pemadaman awal, komunikasi darurat, pengaturan pergerakan massa, dan prioritasan keselamatan. Dan yang terakhir, mitigasi pasca bencana yang berfokus kepada pemulihan dan rehabilitasi, seperti penyelamatan dan pertolongan korban, penilaian kerusakan, dukungan psikososial, pemulihan infrastruktur, evaluasi dan perbaikan sistem, dan edukasi ulang.
Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.